Udah keluar belum tadi? Udah? Udah. Ini udah keluar? Udah. Iya. Udah keluar ya? Kita mulai aja ya. Silakan, Pak. Konsep ekonomi teknik. Konsep ekonomi teknik ini adalah untuk memecahkan masalah dalam perbisnisan. Ekonomi teknik. Berarti ini ekonomi yang di teknik ekonomi nih, bukannya ekonomi teknik, di teknik ekonomi. Di mana diperlukan perhitungan teknis dalam permasalahan teknis dan analisis ekonomis. Ya, di mana ekonomi teknik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang menggunakan untuk menganalisa aspek-aspek ekonomis dari usulan investasi. Nah, sekarang kita mau bermain investasi nih. Faktor-faktor ekonomi teknik itu faktor pembayaran tunggal. Ini namanya faktor-faktor ekonomi. Single payment, ya, future, present, or present future. Ya. FP kita udah biasa tuh ya. Formula ini dibuat untuk dapat menentukan jumlah uang yang akan datang, future setelah N tahun, dan investasi tunggal P. Investasi tunggal P itu present ya. Halo? Halo? Siapa? Oke. Kelihatan nggak sih ininya? Apa namanya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Presentasinya kan, Pak? Iya. Siap, kelihatan, Pak. Oke, formula ini dibuat untuk dapat menentukan jumlah uang yang akan datang, future setelah N ya tadi. Nah, faktor uniform or series present worth factor dan capital recovery factor itu present dan annuality. Or dan annuality present gitu, atau present. Faktor ini bertujuan untuk pembayaran tunggal dari investasi seragam yang dilakukan atau pembayaran seragam dari investasi tunggal yang dilakukan. Jadi bolak-baliknya sama. Berarti dia pembayaran tunggal dari baik dia investasi seragam maupun investasi tunggal atau pembayaran tunggal atau pembayaran seragam rutin yang rutin. Sinking fund factor and uniform series compound amount factor ya. Ini sudah ada ya. Ini annual nih, amount ya, annual dan future or future and annual. Ya. Nah, faktor ini bertujuan untuk mencari pembayaran tunggal di mana yang akan datang dari investasi seragam yang dilakukan. Oke. Faktor ini bertujuan untuk mencari pembayaran tunggal di masa yang akan datang, future, dari investasi seragam yang dilakukan atau pembayaran seragam dari investasi tunggal yang akan datang dilakukan, future, ya. Inilah faktor-faktor ekonomi teknik. Dari faktor ekonomi teknik ya. Nah, ini prinsip-prinsipnya nih, supaya kamu semua nanti dalam menjawab pertanyaan bisa ya. Oh, ada pertanyaan dulu nggak nih sampai sini? Ada pertanyaan nggak nih? Ya, single payment atau pembayaran tunggal. Ada pertanyaan? Tidak ada? Lanjut, Tidak Pak. ada, kita lanjut ya. Udah ngerti ya? Oke. Prinsip-prinsip ekonomi teknik itu pemilihan keputusan di antara alternatif perlu diidentifikasi dan kemudian diidentifikasikan untuk analisis-analisis selanjutnya. Berarti dia pemilihan keputusan ya yang dilakukan untuk mengidentifikasi. Nah, identifikasi ini untuk analisis selanjutnya. Itu nomor satu, membuat keputusan ya, alternatif keputusan. Nomor satu. Nomor duanya memfokuskan pada perbedaan-perbedaan. Jika semua alternatif tepat dan sama, maka tidak ada dasar dan perlunya perbandingan.
Ya. Jadi kalau alternatif itu udah tepat dan sama, udah nggak usah lagi pakai perbandingan, udah itu yang dipakai. Terus kemudian jadi memfokuskan pada perbedaan-perbedaan. Maksudnya perbedaan-perbedaan itu udah nggak usah dipermasalahkan gitu. Kalau memang sudah alternatif yang tepat dan sama. Menggunakan sudut pandang yang konsisten, hasil-hasil yang prospektif dan alternatif-alternatif yang harus dikembangkan secara konsisten dan sudut pandang yang telah didefinisikan. Ya, itu menggunakan sudut pandang, berarti sudut pandang ini harus didefinisikan, ya, sehingga dia menjadi sudut pandang yang konsisten. Menggunakan suatu ukuran umum, ya, dengan menggunakan suatu pengukuran umum untuk menghitung sebanyak mungkin hasil-hasil prospektif akan mempermudah analisis dan perbandingan alternatif yang didapat. Kelima, mempertimbangkan kriteria yang relevan. Yang tidak relevan nggak usah diambil, buang aja. Pemilihan alternatif yang disukai perlu menggunakan satu atau beberapa kriteria. Proses keputusan ini harus mempertimbangkan baik dan buruknya suatu pengukuran. Berarti mempertimbangkan kriteria-kriteria yang relevan. Ya. Prinsip-prinsipnya seperti itu. Membuat tugas dan suatu ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian terkadang langsung memproyeksikan atau memperkirakan hasil-hasil alternatif di masa mendatang dan harus dikenali dalam analisis dan perbandingannya. Ya. Ini pada unsur-unsur yang ketidakpastian. Meninjau kembali keputusan, memperbaiki hasil keputusan terhadap hasil dari suatu proses. Jadi walaupun sudah didapatkan keputusan terhadap hasil dari suatu proses, penyesuaian diri terhadap yang dapat dipraktekkan secara luas. Oke, itulah yang Pak, mau nanya Pak. Iya. Itu yang nomor 1 tadi nggak kebaca Pak, poinnya apa ya Pak? Membuat alternatif keputusan. Membuat nggak kebaca tulisannya Pak. Oke? Oke Pak. Oke, jadi membuat alternatif keputusan. Jadi satu itu alternatif keputusan, kedua fokus menggunakan sudut pandang, menggunakan suatu pengukuran, mempertimbangkan kriteria yang relevan, membuat tugas dari satu ketidakpastian, meninjau kembali keputusan. Wah, enak dibuat. Oke, lanjut. Ya, proses pengambilan keputusan menggunakan suatu ukuran yang umum. Ya, menggunakan suatu ukuran yang umum. Nah, itu belum masuk. Menggunakan suatu ukuran yang umum, nilai mata uang. Menyatakan segala sesuatu dalam bentuk moneter, dolar atau rupiah. Nah, ini orang-orang bisnis pasti melihat dolar dan rupiah, ya. Selalu dia lihat dolarnya. Ketika rupiah itu mau di sell, ya harus lihat dolar. Tidak bisa lepas dari dolar. Kalau Anda itu kalau lihat itu sebetulnya yang bagus tuh perdagangan di Batam. Kalau pernah ke Batam, Anda lihat di Batam. Apapun yang Anda beli tetap di kurs dolar dulu. Jadi rupiahnya itu, jadi kalau dia kan pakainya dolar itu rupiahnya itu di kurs dulu ke dolar. Jadi harganya itu udah tidak mungkin berubah dari kurs dolar dunia. Di Batam itu kayak gitu. Kalau beli apa mesti dia akan lihat pakai kalkulator, dihitung dulu sama dia. Oh, sekian rupiah. Gitu. Oke, di Singapura juga sama seperti itu. Perhitungkan hanya perbedaannya. A. Menyederhanakan alternatif yang
dievaluasi dengan mengesampingkan biaya-biaya umum, ya. Yang biaya umum tuh nggak usah dipikirin dah, kalau yang begitu-begitu mau dihitung mah puyeng balanya. Kayak makan, rokok, apa dan sebagainya, nggak usah, itu membuang aja udah. Sangkos biaya yang telah lewat, ya, maksudnya ini apa namanya, after you paid, ya, biaya yang telah lewat dapat diabaikan, ya. Yang udah lalu ya sudah, nggak usah dihitung lagi. Nah, terus kemudian evaluasi keputusan yang didapat dipisah secara terpisah. Nah, lucu bahasanya, evaluasi keputusan yang didapat dipisah secara terpisah. Jadi hasil evaluasi yang telah diputuskan itu supaya dipisahkan dari keputusan-keputusan lain secara terpisah, ya. Ini biasanya keputusan finansial dan investasi. Ya, keputusan finansial itu berbentuk rupiah dan investasi itu berbentuk peralatan. Tapi tidak saja investasi itu berbentuk peralatan, bisa macam-macam lah. Tapi bukan berbentuk rupiah. Kalau yang rupiah atau uang biasanya finansial. Ini investasi biasanya berbentuk sesuatu yang memang ya, sebenarnya SDM juga bisa investasi, SDM dan sebagainya. Terus kemudian mengambil sudut pandang sistem, sektor swasta atau sektor publik ini perlu, ya, dalam satu keputusan tetap memperhitungkan sudut pandang sektor swasta dan sektor publik. Terus kemudian menggunakan perencanaan ke depan yang umum. Jadi jangan yang aneh-aneh. Membandingkan alternatif dengan bingkai yang sama. Ya, nanti ada kelanjutannya. Jadi harusnya hal-hal seperti ini sudah dilihat dari satu pengambilan keputusan. Jadi nggak perlu lagi ada puyang-puyang. Yang tadi sudah, sekarang menggunakan suatu ukuran rupiah, ya udah pastilah. Ya, perhitungan hanya perbedaannya hanya menyederhanakan alternatif yang dievaluasi. Terus biaya yang sudah lewat diabaikan aja. Nah, kemudian evaluasi keputusan dapat dipisah, ya, tadi mengambil sudut pandang sistem dan menggunakan perencanaan ke depan yang umum, ya, sifatnya seperti itu. Nah, tahapan-tahapan dalam pengambilan keputusan itu, pengambilan keputusan yang rasional merupakan keputusan yang kompleks dan beragam. Ada 8 tahap yang harus dilakukan dalam pengambilan satu keputusan. Ya. Sudah jelas nih, pengambilan keputusan yang dirasional merupakan keputusan yang kompleks. Yang kompleks, jadi harus jelas. Ya, perlu gue ke toilet dulu bentar. Iya, Pak. Jadi Pak.
Oke, kita lanjutkan ya. Tahapan-tahapan pengambilan keputusan. Keputusan merupakan suatu keputusan yang kompleks dan beragam. Ada 8 nih tahapan yang harus dilakukan. Satu adalah mengenali masalah. Jadi menurut John Dewey, seorang filsuf Amerika mengatakan suatu masalah yang didefinisikan secara benar adalah masalah yang sebagian telah terselesaikan. Ya. Suatu masalah yang didefinisikan secara benar adalah masalah yang sebagian telah terselesaikan. Maksud nggak artinya di sini? Itu artinya hanya masalah yang telah dikenali dengan benar. Dengan benarlah yang berpotensi untuk diselesaikan. Tanpa mengenali masalah dengan benar, kita akan tersesat sehingga solusi yang tepat tidak akan pernah tercapai. Ya, ini sebenarnya kalau dibilang masalah ini, ya masalah yang sebagian telah terselesaikan ya. Suatu masalah ini secara benar adalah masalah yang sebagian telah terselesaikan. Jadi sebenarnya kalau ada masalah kita sudah bisa mengantisipasi dengan suatu penyelesaiannya itu berarti kita sudah dikatakan benar dalam menyelesaikan satu masalah. Yang kedua, menetapkan tujuan dan sasaran. Masalah adalah situasi yang menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan di dalam sebuah perusahaan. Berbagai masalah utama akan terkait dengan tidak tercapainya sebuah profit. Dan masalah yang dihadapi para individu umumnya terkait dengan tidak tercapainya satisfaction atau kepuasan. Tujuan-tujuan yang bersifat umum seringkali diuraikan menjadi tujuan yang sempit, spesifik, dan kuantitatif. Ya, jadi kalau dibilang tujuan-tujuan yang bersifat umum tuh sering diuraikan menjadi tujuan yang sempit. Ya, dianggapnya alah begitu doang. Nomor 3, menyusun data relevan. Sebuah keputusan yang terbaik adalah keputusan yang dibuat dengan memakai informasi yang tepat dan pasti, ya. Yang dapat dengan menyusun berbagai data yang lebih akurat dan relevan. Dalam mengembangkan informasi itu, analis harus dapat data yang relevan dan bisa menentukan apakah nilainya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Menyusun data yang relevan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Nah, berarti itu di dalam sebuah tahapan-tahapan pengambilan keputusan itu adalah menyusun yang paling sulit itu adalah menyusun data yang relevan. Berarti nggak salah itu di tesis kan, di KPI kan, di skripsi itu yang namanya data itu sulit, gitu. Ya. Oke, mengidentifikasi alternatif yang layak. Dari sekian banyak cara penyelesaian masalah, hanya ada sebagian alternatif yang layak dipertimbangkan sebagai solusi potensial. Ya, namun demikian perlu kehati-hatian untuk tidak menentukan alternatif terbaik pada tahap ini. Jika itu terjadi, maka solusi yang didapatkan mungkin bukan yang terbaik. You know, ya, itulah kejadiannya. Jadi solusi-solusi yang didapatkan itu belum tentu itu solusi yang terbaik. Ada berbagai alternatif yang dengan mudah dieliminir atau dieliminasi dengan alasan yang sangat jelas seperti ketiadaan material, keterbatasan teknologi, dan keterbatasan waktu. Nomor 5, menetapkan kriteria penilaian alternatif dengan menggunakan alternatif terbaik dipilih dengan menilai berdasar sebagai berbagai kriteria tertentu. Kata terbaik menunjukkan bahwa penilaian pada dasarnya bisa bersifat kualitatif. Ya, jadi tidak bisa dipastikan dari satu sudut saja. Kalau kuantitatif kan lebih enak, kalau kualitatif itu persepsinya itu bermacam-macam, meliputi spektrum paling buruk.
Ya, buruk, cukup, baik, lebih baik, paling baik. Dengan demikian, baik buruknya suatu alternatif akan bersifat relatif. Jadi penilaiannya like that. Jadi ada yang paling buruk, ada yang cukup, baik, dan sebagainya. Untuk menilai suatu alternatif dapat dilakukan dengan cara yang berbeda, misalnya menghasilkan paling sedikit kerusakan, memperbaiki distribusi kelayakan penduduk, ya, kekayaan bukan kelayakan, menggunakan uang secara efisien dan ekonomis. Ya. Kalau uang tuh efisien, kalau kegiatan tuh efektif. Meminimalkan pengeluaran uang, memastikan bahwa yang mendapat benefit dari keputusan yang lebih banyak daripada menderita akibat keputusan yang itu, ya, akibat keputusan yang itu. Jadi memastikan bahwa mendapatkan benefit dari satu keputusan. Tetap kita bicara benefit ya. Benefit itu tidak saja berupa uang, benefit itu bermacam-macam ya. Yang penting dalam satu keputusan itu adalah tetap mendapatkan satu benefit. Ya. Terus kemudian meminimalkan waktu pencapaian tujuan, not for a long time. Terus kemudian meminimasi pengangguran, jadi jangan terlalu banyak duduk-duduk, ya. Orang lagi kerja dan ngerokok. Bukan nggak boleh merokok, boleh-boleh aja ngerokok, tapi pada saat bekerja ya sebaiknya tidak merokok. Nah inilah penilaian untuk alternatif ya, yang mempunyai kriteria-kriteria penilaian alternatif. Terus nomor 6, membangun model keterhubungan sebuah elemen yang telah diidentifikasi. Tujuan, data informasi, alternatif potensial, dan kriteria digabungkan menjadi model matematik yang menunjukkan hubungan antara variabel dan kemudian dipresentasikan. Ya, jadi tetap membangun keterhubungan ini, memprediksi keluaran alternatif. Model yang telah dibangun tersebut digunakan untuk memprediksi keluaran outcome dari setiap alternatif. Ya, perlu diingat bahwa setiap alternatif itu bisa menghasilkan keluaran yang beragam. Iya pasti. Tapi guna menghindari komplikasi yang tidak perlu, maka pengambilan keputusan diasumsikan menggunakan keluaran tunggal. Dan keluaran-keluaran yang lain itu diabaikan. Jadi satu keputusan itu sebaiknya bersifat tunggal. Memilih alternatif terbaik. Memilih alternatif terbaik berdasarkan berbagai kriteria yang tadi di atas ditetapkan. Pengambilan keputusan ini harus dilakukan secara hati-hati dan banyak diyakini bahwa solusi yang terbaik untuk masalah ini telah ditentukan dengan seksama. Kemudian audit pasca pengambilan keputusan. Ini sangat penting dilakukan untuk menjamin apa yang seharusnya diproyeksi akan tercapai. Jika semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan suatu masalah itu menyadari bahwa rekomendasi mereka akan diaudit untuk tingkat keberhasilannya. Itulah 9 ini ya, 8 atau 9. Kok jadi 9 Pak? Tadi kan 8. 9 mestinya, bukan 8 nih. Salah ngetik kali. Ini ada 9 nih. 45, 7, 8, 9 kan? Salah ngetik ya wajar lah. Ini orang ngetik. Mohon dimaafkan Mas Jimmy. Siap Pak. Yang penting poin-poinnya lu dapet Jim. Poin-poinnya dalam pengambilan satu keputusan. Karena kalau dibilang ekonomi teknik ekonomi itu bisa juga untuk sebenarnya berbicara manajerial, manajemen, dan sebagainya. Terus analisis dalam pengambilan keputusan nih, setelah 9 tadi ya. Dalam sistem produksi, fungsi dan peran yang harus dijalankan oleh manajer adalah mengambil berbagai keputusan terhadap hal yang berkaitan dengan alternatif tindakan yang harus dilaksanakan oleh produksi. Ya, produksi ini bukan pabrik saja.
suatu pekerjaan yang menghasilkan, ya itu namanya produksi. Jadi walaupun Anda itu mengerjakan sesuatu, memperbaiki, itu termasuk produksi juga. Jadi jangan berkata kalau produksi itu harus merupakan suatu hasil dari pabrik, bukan. Ada beberapa faktor yang ada di dalam kondisi realnya, cenderung untuk mendapat derajat kesulitan dan kompleksitas dari keputusan yang harus diambil. Ini nih, jadi sistem produksi, fungsi, dan sebagainya ini, ya itu yang dijalankan oleh manajer. Ya. Untuk apa? Untuk mengambil berbagai keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan alternatif tindakan yang harus dilaksanakan oleh proses produksi. Manajer sulit ya, berarti si siapa? Supri itu sulit juga, Supri itu. Supri puyang juga Supri nih. Ya Pri. Yang puyang malah endiknya Pak, bukan Suprinya. Endiknya yang ngerjain ya? Saya ngerjain Pak. Iya. Suprinya duduk manis doang ya? Duduknya nggak manis. Apa? Agak ngimput dikit ya? Agak jemput dikit. Oke ya, jadi inilah beberapa hal ini. Contohnya adalah faktor-faktor ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang, di mana hal ini seringkali membawa kesulitan dalam bentuk penetapan potensi maupun kapasitas produksi yang terpasang harus direalisasikan. Itu A. Yang B, kebutuhan untuk memperhatikan berbagai macam kriteria yang harus dipenuhi seperti kualitas, kuantitas, biaya, dan sebagainya. C, tekanan-tekanan yang berkaitan dengan kecepatan waktu pengambilan keputusan. Ya. Jadi cepat modelnya ya. Ya, terus kemudian adanya konflik-konflik yang sedang terjadi yang timbul akibat keanekaragaman pendapat dan pandangan opini dari berbagai pihak yang dilibatkan dalam proses pengambilan suatu keputusan. Hal macam ini terjadi akibat adanya perbedaan latar belakang maupun interest sebagai pihak di dalam melihat permasalahan yang harus dipecahkan dan diputuskan. Ini yang D ini sering terjadi di dalam satu organisasi, perusahaan maupun pegawai negeri nih, ya. Sering terjadi nih konflik-konflik atau interest ya, beraneka ragam pendapat ataupun pandangan, opini ya. Ini untuk proses pengambilan keputusan ini, hal semacam ini terjadi akibat adanya perbedaan latar belakang. Beda kepentingan juga kali Pak ya, karena beda kepentingan dan sebagainya. Latar belakang pendidikan juga perlu gitu, ya. Bukan perlu, maksudnya pokoknya kayak gitulah. Latar belakang pendidikan, terus lu dari mana, gue dari mana gitu. Yang biasanya itu ada seperti itu. Iya benar tuh Pak, sering terjadi tuh Pak. Hah? Iya benar, sering terjadi tuh Pak yang latar belakang pendidikan. Iya, sering. Makanya ya inilah, kalau kamu udah tahu begini, maka kamu udah bisa mengantisipasi hal-hal tersebut. Karena biasanya orang kan cuma akhirnya jadi ribut doang, ribut berantem kayak nggak karuan. Kan kalau tahu begini, oh berarti ini begini nih. Gitu. Faktor-faktor ketidakpastian mengenai kondisi yang akan datang nih pasti berakibat seperti ini kan gitu. Nah ini tergantung manajer dah biasanya. Ya, terus meskipun banyak kesulitan dan kendala yang harus dihadapi, manajemen harus melakukan studi, analisis, evaluasi. Ini terus dilakukan proses studinya, analisisnya, evaluasi, dan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Setiap permasalahan yang harus dihadapi dan harus dipecahkan terlebih dahulu harus dianalisis. Jangan terburu-buru untuk membuat suatu judgment atau justice ya,
dari suatu permasalahan, sebaiknya dianalisis dulu dan dikembangkan alternatif kelayakannya. Jadi ketika kamu nanti misalnya sudah dapat, terus kamu dirapatkan, dilihat kelayakannya seperti apa. Mungkin saja pendapat kamu juga salah, gitu. Mungkin pengambilan keputusan kamu salah, kan gitu. Tapi itulah yang namanya manajemen. Seninya tuh di situ seni. Tapi sebaiknya kenali dulu karakter-karakter atau lingkungan di sekitar kamu. Karena karakter-karakter itu menyebabkan orang itu akan berbuat jealous, apa gitu. Tapi kalau kamu udah tahu misalnya si Jimmy biasa jealous nih, begitu dia jealous biarin aja. Gitu. Itu bukan merupakan duri gitu loh. Kan kadang-kadang di satu organisasi itu ada duri. Duri itu yang biasanya itu, tapi duri itu biasanya duri itu dia justru sebagai satu support ya untuk melakukan koreksi-koreksi yang bersifat positif, tapi yang bersifat negatif membuang aja, yang bersifat positif baik secara teknis ataupun ekonomis untuk kemudian diputuskan yang paling layak. Terus ini suatu rancangan ataupun proposal dari proyek akan dievaluasi berdasarkan ini sudah teknis ya. Oke, ABCD. Nah, ini proses pemecahan masalah. Ini adalah masalah ekonomi teknik memang bertujuan untuk membahas tentang ini, nggak usah. Secara singkat, masalah ekonomi dapat dirumuskan dengan 3 pertanyaan penting, yaitu barang apa yang akan diproduksi. Contohnya kamu pedagang lah, pedagang barang apa yang akan dijual, what gitu, so what gitu loh. Dalam pertanyaan ini mengandung arti bahwa ilmu ekonomi harus bisa menjawab barang apa saja yang perlu diproduksi atau dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gitu. Nah ini di sini juga kalau dibilang salesman yang berhasil itu adalah salesman yang bisa menjual produk di tempat orang-orang yang tidak menggunakan produk dari salesman tersebut. Yang paling bagus. Contoh paling gampang, bagaimana Anda menjual rokok di tempat orang-orang yang tidak merokok. Tapi dia beli, nah itu baru bagus. Kalau dia nggak beli, cuma sama aja. Nah itu gimana kamu bisa mengolah suatu ilmu ekonomi itu sehingga orang itu dapat dipengaruhi oleh Anda. Ya. Biasanya prioritas pada barang kebutuhan pokok masyarakat, kemudian ke tingkat kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan sekunder dan tersier, ya, dan tersier. Jadi semuanya itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang memang diperkirakan untuk bisa dijual, sell. Jangan sampai barang yang dibuat tidak dapat atau diproduksi tidak dapat memenuhi kebutuhan ya, pangsa pasar. Kalau ini bisa terjadi, bisa menimbulkan hal-hal yang negatif, yaitu inflasi, dan kalau dalam bidang pangan bisa menyebabkan kelaparan atau kurang gizi dalam bidang pangan. Iyalah pastilah, kalau Anda baca betul-betul kalimat ini kalimat yang bagaimana Anda bisa menempatkan diri Anda pada suatu posisi atau keadaan ya, yang memang ada satu kebutuhan, di sisi lain kebutuhan tersebut berdampak meningkat ya, terus kebutuhan sampai kepada kebutuhan sekunder. 2, bagaimana barang diproduksi. Who, maksudnya itu bagaimana tuh, how ya, how bukan who. Tapi di sini who is mean, pertanyaan ini berkaitan dengan strategi-strategi yang harus dibuat oleh produsen ataupun oleh Anda dalam membuat barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dalam
menjual barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Strategi ini dibuat untuk bisa memproduksi yang dihasilkan dengan efisien serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya itu terdiri dari 4 faktor produksi yang terdiri atas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Jadi itu sudah jelas ya, begitu Anda mau lihat sumber daya alamnya like what, tenaga kerjanya how, terus kemudian modalnya how much, kemudian wirausaha dan sebagainya. Efisiensi produksi dapat menciptakan hasil produksi yang lebih bagus dan lebih murah. Ya, jadi betul-betul yang dilihat adalah ya sebenarnya banyak sih. Kita mau produksi barang, tapi barang itu harganya mahal, nggak bisa dijual. Kita mau produksi barangnya murah, nggak bisa dijual. Jadi yang kita bisa jual adalah produksi barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, ya, dan harganya murah. Jadi tolong diingat itu. Ya banyaklah teman-teman kita jual barang-barang yang Eropa. Udah spare partnya sulit, harganya mahal. Tapi memang ada komunitas dokter-dokter yang menggunakan barang-barang Eropa juga ada. Terus kemudian untuk siapa barang ini dibuat? For whom? Jadi kalau dibuat itu, kalau kita misalnya mau produksi barang catikan, ya berarti Anda harus lihat dulu ya apa orangnya. Barang dan jasa yang diproduksi juga harus memperhatikan komposisi konsumen yang akan dituju. Nah, apakah orang tua, apakah orang muda, ya kan? Orang tua juga kalau di Korea bisa jadi muda, ya kan? Kalau di Indonesia orang muda juga bisa jadi tua. Perbedaannya di situ. Misalnya produksi pakaian bayi dan sebagainya. Nah, pada analisa pribadinya, dengan adanya ilmu ekonomi teknik, semua permasalahan tentang ekonomi akan terselesaikan dengan tepat. Ya. Studi ekonomi teknik membantu dalam mengambil keputusan yang optimal dalam, ini bahasanya bahasa Inggris bagaimana nih, dalam untuk menjamin penggunaan uang dengan lebih efisien. Kalau bicara uang mesti efisien. Kalau pekerjaan sebenarnya ekonomi teknik itu sendiri adalah disiplin ilmu yang digunakan untuk menganalisis aspek-aspek ekonomis dari usulan investasi yang bersifat teknis. Dengan demikian, ekonomi teknik sangat penting untuk menentukan berbagai permasalahan dalam ekonomi teknik. Dengan ekonomi teknik juga kita dapat menentukan berbagai cara untuk mengatasi persoalan yang banyak timbul di masyarakat. Selain itu digunakan juga bagaimana cara mengambil sebuah keputusan yang tepat dari seorang pemegang kekuasaan tertinggi atau manajer dalam menentukan kebijakan yang terstruktur dengan lebih efisien dan sesuai dengan tujuan dari perusahaan itu sendiri. Hubungan ekonomi teknik di bidang elektromedik tak dimungkiri dewasa ini pemakaian barang-barang elektromedik di dunia ini bahkan di Indonesia sendiri sudah menjadi barang yang sering dicari dan dibutuhkan untuk membantu pekerjaan manusia, ya khususnya untuk di bidang medis, baik dalam hal kecil sampai hal sangat besar. Barang-barang elektronika sangat berguna, contohnya saja seperti handphone dan sebagainya. Terus hubungan ekonomi teknik dengan elektro sangat erat sekali, sebab dengan adanya ekonomi teknik kita dapat mengatur pengembalian komponen elektro yang terbaik dengan menggunakan biaya yang minim. Digunakan juga untuk memperluas jaringan dalam memperjualkan berbagai macam produksi elektronik, mengatur manajemen pengeluaran dan penerimaan yang lebih efisien. Dengan menggunakan prinsip ekonomi teknik sesuai permasalahan yang ada dalam pembelian komponen sampai pembuatan dan bahkan pendistribusian alat elektronik dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala, yang berarti karena kita menggunakan aturan dalam ekonomi teknik. Kegunaan ekonomi teknik di bidang elektronik banyak kegunaan dalam menerapkan ekonomi teknik. Salah satu dalam perusahaan teknik elektronik dengan berbagai manfaat
dan sebagainya. Ya, dengan demikian kegunaan ekonomi teknik adalah untuk memecahkan berbagai masalah-masalah yang ada dalam sebuah perusahaan agar dapat menghasilkan sebuah produk yang memuaskan tidak hanya pada perusahaan itu saja, tetapi juga konsumen sebagai penggunanya. Oke, finish. Any question about that? Halo? Halo? Belum Pak. Udah habis. Tapi boleh nggak Pak kita dapat bahannya nih Pak buat ini kan banyak yang harus dipahami banget juga nih Pak. Ya istilahnya dibaca lah, benar-benar dibaca. Kalau dapat bahannya boleh nggak Pak? Dapat soft copy-nya gitu. Bahannya? Sebenarnya sih gue ngarepinnya tuh lu nyatet. Karena kalau nyatet itu sama aja lu nyatet nama lu sendiri, nggak bakalan lupa. Usah, Pak. Siapa yang barusan nih? Tidak bakalan lupa. Tapi kalau Kak Anda cuma minta ininya, gue sih bukan nggak mau ngasih. Cuman gimana ya? You must write and you read, ya kan? Terus dipahami, dimasukkan di dalam aplikasi kehidupan sehari-hari Anda sebagai seorang teknik, like what, gitu. Ya, jadi itu sebenarnya yang harus ini Jim, bukan gua nggak mau ngasih, cuman biar Anda ingat gitu, ya biar Anda ingat. Maksudnya gitu Jim. Oke Jim? Oke Pak, siap Pak. Oke, jadi Anda sebaiknya nulis, nyatet. Karena kalau nyatet tuh nggak bakalan lupa, bener. Sama kayak kamu, saya kasih fotokopi nih. Bisa aja nih saya ini kan, saya kasih fotokopi, nggak bakalan dibaca. Ya. Karena saya tahu usia kamu tuh udah usia yang sudah rentan. Rentan untuk melakukan suatu pembelajaran. Jadi jujur aja saya bilang kalau usia-usia seperti Anda nih udah rentan pembelajaran. Jadi ya bukan saya tidak memberikan, tapi sebaiknya Anda menulis. Karena menulis tidak akan lupa. Tidak akan lupa. Oke? Halo? Siapa? Oke. Iya Pak. Ada pertanyaan lain? Siap, Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi Bapak bilang ada sumber daya itu ada 4 ya Pak? Sumber daya? Iya, ada sumber daya manusia, terus. Iya. Sumber daya itu, manusia, sumber daya alam, sumber daya sarana prasarana, dan sumber daya keuangan. Dana. And then what do you think? sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sarana dan prasarana. Nah, sarana dan prasarana. Hah? Gimana Pak? Sebenarnya bukan sumber daya alam ya. Alam itu bukan berarti alam itu nanti kamu mengartikan itu alam, bukan. Lingkungan. Jadi sumber daya yang ada di lingkungan, ya. Terus kemudian sumber daya manusia, kan gitu. Sumber daya finansial. Terus gimana Ji? Money ya, bukan? Money, material, method. Ya. Kalau itu bukan sumber daya, itu kalau ada metode dan itu bukan sumber daya. Salah. Kalau ada metode itu udah strategi. Pak, Ya. kalau sarana prasarana tadi sarana prasarana ya Pak, sumber daya. Ya. Prasarana. Iya. Itu Sumber bedanya daya. apa Pak? Beda sama apa? Tadi alam ya, alam lingkungan. Lingkungan. Nah, lingkungan. Iya. Kalau misalnya lu mau bangun rumah nih, sarana prasarana ada, sendok semen ada, pasir ada, tapi nggak ada air, bisa nggak bangun? Air itu lingkungan ya Pak? Iya, lu punya semen, ada pasir, ada pacul, ada semuanya ada, cuman airnya kagak ada. Gak pedes Bisa. ya Bang? Hah? Telurnya setengah.
Oh iya sama. Telur setengah. Ada orang Iya. Suara setengah, polos. Masa Allah. Bisa pakai telur, Pak. Beli nasi goreng itu, Pak. Suara setengah matang. Telur, astagfirullah. Ini boleh sih. Bisa. Orang kos sih boleh, orang kos, tapi jangan terlalu diumbar-umbar. Oh, ini saya kos nih, makanannya beli gitu. Handphonenya pasti Nasi Apple. goreng spesial. Malu Nah, kali. ini dong. Karetnya 2. Iya, beli nasi gorengnya yang tek-tek lagi. Astagfirullah. Pakai potong Pak. Karetnya 2. Ah, itu beda. Itu mah. Kalau pakai potong sama beda. Sama nasi goreng. Ini nasi goreng telur setengah matang. Nah, itu kan pasti nasi goreng tek-tek itu yang keliling. Gitu, Mas Puji. Jadi yang lo mau tanya apa, Ji? Saya tadi mau verifikasi aja, Pak. Tadi kan kelewat, makanya saya tanya, Pak. Oh, yang mana tadi ya? Di mana ya? Itu kan bagian dari yang how ya, Pak. What, how, sama Iya, where. 9 ya. Taruh tadi mana ya? Mana tadi ya? Yang 3 itu, Pak. Taruh. Proses pemecahan masalah apa ya? Taruh, Ji. Nah, tadi kelewat, barusan kelewat, Pak. Mana? Boleh. Nah, ini. Nah, Ini. bawahnya. Bawahnya nomor berapa? Slide satunya, Pak, abis ini. Habis ini, Pak. Proses. Ini kan? Iya, itu kan Iya. ada sumber daya. Itu nomor Iya. 2, Pak, kan ada sumber daya itu. Jadi saya kurang jelas. Nomor 2 ada sumber daya. Iya, itu. Sumber daya terdiri dari 4 faktor produksi yang terdiri dari atas sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Iya. Ini Nah, sumber ini daya alam bukan sumber daya alam dunia akhirat, bukan. Ini sumber daya alam ini lingkungan. tanah, air gitu ya, Pak ya. Iya, api dan sebagainya. Kalau wirausaha, Pak? Ini wirausaha. Tulisannya wirausaha, Ya kan Pak. sekarang kan gini, ya. Baca kalimatnya dari atas nih. Sumber daya itu, sumber daya itu berarti kan bicaranya adalah, ya kan, memanfaatkan sumber daya yang ada. Iya. Mundur kan? Iya. Ya. Nah, ini sumber daya yang ada, memanfaatkan sumber daya yang ada, ya. Hubungannya dengan produksi yang dihasilkan dengan efisien, serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi sumber daya yang ada tuh ada, misalnya sumber daya itu terdiri dari 4 faktor. Produksi sumber daya alam. Nah, ini kalau misalnya Anda produksi, ini juga sebagai bahan mentahnya bisa dikatakan itu. Jadi lingkungan ini sebagai bahan mentah untuk produksi. Tenaga kerja, ya pasti modal harus ada, dan kewirausahaan nanti pasca diproduksi maka dilakukan satu proses penjualan. Gitu. Ya, ini penjelasan dari yang ininya, Pak ya. Penjelasan ini. Oke. Jadi ini kan bagaimana barang diproduksi, kan bla 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 bla. Terus kemudian itu adalah dengan produksi yang dihasilkan dengan efisien serta memanfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada itu ada 4, yaitu ini. Iya, Pak. Gitu, Mas Puji ya. Oke, anyone else? Any question? Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau mau bertanya. Ini sebenarnya kan kehidupan kita sehari-hari ya. Sebenarnya kehidupan kita sehari-hari. Cuman kita nggak tahu teorinya.
akhirnya kehidupan itu kan kalau dibilang harusnya gue kesini nih, gue dapat untung gitu loh. Tapi karena gue tidak tahu teorinya, maka gue kesini, akhirnya kecemplung. Maksud nggak? Biasanya orang itu dia kan harusnya kan kalau ada satu pepatah gitu, ya, dia itu tidak mengerti teori, oke, tapi dia punya luck, punya keberuntungan, paham? Paham nggak? Iya Pak, Jadi dia itu nggak punya teori, dia tidak punya pengetahuan teori, tapi dia punya kemampuan, punya faktor luck, keberuntungan. Baru boleh. Ya kan? Berarti dia bisa sukses, tapi ada tapinya. Suksesnya itu tidak berdasarkan yang langgeng gitu loh, sifatnya nggak langgeng. Brok dia dapat, tapi dia sendiri itu perusahaannya tidak jalan. Terima kasih, telur setengah matang, ya, terima kasih. Telur. Maksud nggak? Siapa? Iya Pak, ini semacam Mario Teguh gitu Pak ya, jadi diarahkan dengan teori. Iya. Kadang-kadang pinter. Kadang-kadang Pak, kadang-kadang aja. Iya. Benar, kayak Mario Teguh nih. Jadi kita sendiri harus bisa gitu. Kadang-kadang kan ya kadang-kadang Puji pintar ya. Puji sebagai pegawai negeri ya. Tapi bicaranya, gue kok nggak kaya-kaya nih. Misalnya, gue kok nggak kaya-kaya ya. Gitu. Berarti lu belum dapet teorinya, Ji. Lu hanya bisa aplikasi yang memang lu sendiri kaget-kagetan gitu. Ya kan? Ilmunya belum ada Pak ya. Iya, kalau lu sudah punya ilmunya, maka lebih enak lagi arahan lu, Ji. Lu melangkah juga enak, mungkin akan ya mudah-mudahan bisa cepat kaya gitu. Amin. Iya. Ini kayaknya yang senior kita udah pada nguasain sih Pak ini kayaknya. Iya. Asmen. Iya, senior siapa di sini senior siapa ya senior? Ya yang udah jadi manajer, yang udah jadi asisten manajer. Iya. Tapi juga belum tentu, Ji. Kadang-kadang dia manajer pas manajer kebutuhan aja. Contohnya banyak tuh. Karena nggak ada orang, diambillah nih sebagai manajer. Ya kan? Karena di manajer. Bagus ini yang di sini mah bagus saya lihat, Pak. Hah? Kalau manajer yang di sini hebat, Pak. Lah iya, maksud saya yang sekarang itu rata-rata orang tuh mengambil manajer itu tidak berdasarkan satu skill, tidak berdasarkan satu kebutuhan. Beda sama yang di sini nih, yang di sini kan banyak kan yang udah skillnya bagus, satu kebutuhan yang sudah sesuai. Tapi kebanyakan orang mengambil manajer itu tidak sesuai kebutuhan, tidak sesuai skill, ya. Apalagi bicara kekeluargaan, aduh repot. Di daerah Pak, untuk ASN di daerah banyak seperti itu Pak, banyak manajer yang sebenarnya kompetensinya dia di situ. Halo, ya halo, ya, Waalaikumsalam. Iya gimana Mbak? Hah? Siapa? Nita, pesan 2 ya. Mana? Sedang ya, jangan pedas-pedas, sedang aja. Telurnya dipisah. Jangan itu tugas ke tugas ke Kalimantan Timur. Kalimantan Timur itu sudah berubah lagi, Mbak. Sudah berubah lagi. Sudah berubah lagi yang baru, baca yang baru, surat tugas yang baru. Jadi berubah-ubah lagi semua. Coba baca yang baru deh. Iya, di yang baru itu sudah berubah-ubah lagi. Jadi enggak. Iya, jadi udah berubah-ubah yang tadinya di Kalimantan Timur pindah kemana, yang tadi kali Sumatera pindah kemana, yang tadi
Orang ada teman Aceh itu malah sekarang pindah ke Banten. Hah? Pak Heru. Heru kaprodinya, kajurnya Tro. Tadinya di Aceh. Nah itu saya tadi, aku nggak punya Mbak. Aku tadi lihat terakhir itu di kertas. Ya wis, nanti coba tak kirim deh. Aku lagi ngajar nih Mbak. Oh iya, nanti tak kirim, coba tak lihat-lihat nanti kalau memang ada tak kirim. Iya. Ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Mohon maaf ada splatteran. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin Anda buat suatu investasi ya. Investasi yang menggunakan faktor-faktor konsep ekonomi teknik. Ya. Konsep-konsep ekonomi teknik itu berarti kan faktor pembayaran, modelnya seperti apa? Model pembayaran tunggal lah, faktor capital recovery factor lah, sinking fund factor ya. Ini yang dipakai ini ya, faktor-faktornya ya. Atau Anda mau yang kredit dan sebagainya ya. Nah, terus kemudian Anda menggunakan prinsip-prinsip ekonomi teknik di dalam menentukan satu keputusan investasi ya. Terus pengambilan keputusan itu ya dilihat dari satu, menggunakan ukuran yang umum, nilai mata uang ya, tetap kurs dolar dipergunakan. Terus kemudian evaluasi keputusan dapat dipisah secara terpisah, mengambil keputusan dari sudut pandang sistem ya, dari faktor sektor swasta dan sektor publik. Terus kemudian di dalam tahapan-tahapan pengambilan keputusan investasi, tolong Anda membuat satu analisa masalah, terus tujuan dan sasaran, data yang relevan, mengidentifikasi alternatif yang layak, menetapkan kriteria penilaian alternatif. Ini ada proses-prosesnya seperti ini ya. Nah, terus pengambilan keputusannya dianalisis sampai di sini. Jadi pengambilan keputusan untuk investasi. Oke? Halo? Siapa? Halo Pak. Ya Pak. Oke ya. Dikumpulinya besok hari Jumat. Biar namanya tugas barokah. Di email ya Pak? By email aja? By email aja. Ya, tapi maksudnya jadi satu, jangan pecah-pecah. Kalau pecah-pecah gue repot, bacanya kebanyakan. Satu. Oke Pak. Dibikin kelompok, nanti saya tinggal buka di situ satu persatu. Baik Pak, baik. Ya, gampang kok, gampang. Jadi pengambilan keputusan investasi suatu alat elektromagnetik. Jadi tolong itu ada beberapa hal yang memang dilihat dari faktor-faktornya, terus kemudian pengaruhnya, lingkungan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, oke. Insya Allah Pak. Ya, Jimmy. Oke. Enggak ada. Siapa namanya itu? Apa orang Kimia Farma siapa namanya, Ji? Denny. Indo Farma Pak. Biasa mana Denny? Ada Pak. Enggak ada ya? Ada Pak. Boleh. Hadir. Boleh. Hadir. Ini buat minggu depan dah, efisien, efektif, dan optimalisasi ya, ukuran tingkat keberhasilan dalam mencapai suatu tujuan.
Semakin sempurna pencapaian tujuan berarti semakin efektif pelaksanaan sebuah proses ekonomi teknik juga nih. Efisiensi, produktivitas, suatu ukuran untuk menjelaskan berapa besar rasio antara tingkat pencapaian tujuan dengan pemakaian sumber daya. Nah, ini Mas Puji lagi. Optimalisasi suatu nilai terbesar atau terkecil akibat hubungan yang tidak linear antara dua variabel yang saling berpengaruh. Maka dibuatlah ini. Produktivitas adalah efektivitas dibagi efisiensi. Output dibagi input. Efisiensi fisik adalah hasil output dibagi masukan. Efisiensi finansial, pendapatan dan pengeluaran ini minggu depan. Nah, sekarang ini aja dulu. Oke, gitu aja ya. Ada mau tanya? Ada mau tanya nggak? Kalau tidak ada yang bertanya, ini besok dikumpulkan tugasnya ya. Tugas dikumpulkan, kamu boleh aja diskusi di sini. Saya sementara meninggalkan Anda dulu. Sementara, kalau bisa besok sudah selesai. Nggak usah pagi-pagi banget ya, sekitar jam 7 pagi boleh lah. Enggak jam 7 pagi. Pokoknya paling lambat itu jam 12 siang, paling lambat. Karena besok hari Jumat saya WFA, jadi saya langsung koreksi bisa. Langsung saya bisa koreksi. Ya, jadi itu dibuatlah per orang. Ya, dibuat per orang dan sebentar ya, gini aja deh. Dari BPFK berapa orang ya? Halo? Berapa ya? 8 Pak, kalau nggak salah. Gue dulu aja ya, gue close dulu ya. 9 sama Mita. Taruh. Oh ya, 9 sama Mita. 8. Hah? 8, Pak, 8. Loh. Berapa orang? 8. 9 sama Mita Pak yang baru tuh. Itu Mita, udah Mita. Mana Mita? Mita. Lagi maem. Lagi makan nasi goreng, Pak. Oh. telur setengah matang, Pak. Sekarang saya tanya nih, yang rumah sakit ada berapa orang? Ngacung. Hadir, Pak, hadir. Berapa orang? 1, 2, 3, Pak. Lo lihat di sebelahnya aja tuh, sebelahnya. Nah. Berapa, Ji? 1, 2, 3, 4, Ini yang paham, Pak. Berapa? 5, Iban, Ical, Abud. Apa lagi ya? Gede, 5, Mita. 6, 7. Tentang dunia dia dah. Gue kasih kemudahan buat kamu-kamu nih, buat anda-anda nih. Yang BPFK jadi 1 BPFK. Yang rumah sakit jadi 1 rumah sakit. Yang perusahaan jadi 1 sama perusahaan. Yang pendidikan sendiri. Pendidikan itu siapa, Pak? Bujur Rahmanto doang sendiri. Nggak ada temennya. Saya kan perdagangan. Puji sendirian. Saya perdagangan, Pak. Hah? Saya perdagangan sama kayak Vidi, Pak. Perdagangan. Oke. Udah. Berarti yang perusahaan sendiri. Hah? Ya, yang perusahaan, yang rumah sakit, yang BPFK. Kemudian yang pelayanan kesehatan. Yang Mas Puji mau gabung kemana aja boleh, Mas Puji. Gabung sama Vidi juga boleh. Ya kan? Bapak mau nanya Boleh. Anissa misalnya mau gabung sama Jimmy boleh. Sama-sama rumah sakit kan? Iya, betul, Pak. Aul rumah sakit apa ini? Swasta, Pak. Nah, itu gabung tuh. Swasta semua. Sama Pak Denny ya. Pak Denny sendiri. Denny Koswara sendiri dia. BUMN beda sendiri ya, Pak? Beda Bisa sendiri dia. Hah? Lebih mendalam, Pak, analisanya. Iya, analisanya lebih mendalam. Bisa begitu, Pak. Manajer boleh Pak, bisa gampang gitu. Denny sama apoteker, Pak. Hah? Iya.
Bang Denny apoteker, Pak. Nah, pokoknya dibagi ini rumah sakit, kumpulan rumah sakit, kumpulan kalibrasi BPFK, terus kumpulan pengusaha, kumpulan perusahaan, ya. Sama apa satu lagi tadi? Pendidikan. Pendidikan, Pak, pendidikan. Pendidikan terlalu. Mau Udah masa apa, Ji? Pendidikan sama Pendidikan ini Pak Denny. Sama siapa? Sama Denny. Sama Denny. BUMN. Den, Belajar sama Bang Denny saya. Denny BUMN ya, Den? Erick Thohir ya, Pak, Erick Thohir. Iya, mana dapat duit banyak banget tuh. Gue lihat. Analisa vaksin, Pak. Iya, vaksin. No, bini gue belum divaksin, Den. Nanti Pak Gimana, Den? Hah? pakai yang skema ini Pak, skema pakai AstraZeneca Pak, lagi on the way. Oh, masih lama ya? Sasarannya nanti Pak kan lagi ngabisin yang lansia dulu Pak.